Ya, mari kita merayakan perbedaan bersama Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita menginjak ke sesi Salam semua. pemaparan narasumber. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator kita pada malam hari ini dengan Bapak James SH. Selamat malam Bapak James. Selamat malam, Mbak Ulan. Gimana kabarnya nih Pak James? Sudah lama ini Luar nggak bertemu di jagongan ah. online ini. Lah, kabar baik, luar Ya, biasa. posisi di Medan juga nih Pak ya. Di Medan, di Medan. Oh iya, berarti ini tokoh-tokohnya dari Medan semua ini. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita mengangkat tema yaitu tentang ibadah cengbeng. Mohon maaf kalau salah pengucapan. Ibadah cengbeng, hormat pada leluhur sebagai landasan meningkatkan perbuatan kebajikan. Nah, seperti apa ibadah cengbeng? Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama pemaparan narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak James SH. Silakan Bapak James. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentu terima kasih kepada kawan-kawan dari Indonesia Merayakan Perbedaan bisa melaksanakan jagungan online ini. Kita merasa suatu kebanggaan, kehormatan saya sebagai moderator di Daulat. Tema kita hari ini akan dibawakan oleh Siese Johan Ajoan selaku Ketua Perkumpulan Rohaniawan Konghucu Indonesia. Topiknya adalah judul Ibadah Cengbeng, hormat pada leluhur sebagai landasan meningkatkan perbuatan kebajikan. Tentu nanti si Sejohan akan menjelaskan apa itu cengbeng, bagaimana kaitannya dengan kebajikan, hormat pada leluhur, bagaimana itu meningkatkan perbuatan kebajikan. Tanpa memperpanjang lagi, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan si Sejohan. Terima kasih Pak James yang telah memberikan kata pengantar. Selamat malam Mbak Ulan dan teman-teman semuanya. Suara saya bisa terdengar ya? Jelas, jelas. Jelas ya. Baik Ya, ya. jelas Jadi Pak, bisa. jadi saya ini menggunakan dua device ya, satu khusus untuk PPT. Bentar PPT-nya belum di-share. Dan satu lagi khusus untuk suara karena yang menggunakan PPT ini pakai laptop, speakernya sepertinya rusak ya, sehingga apa namanya, jadi terganggu, mesti menggunakan dua device. Ya, salam kita semua saudara. Pertama, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang beragama Islam. Kemudian juga dalam rangka minggu depan, Senin depan akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan juga kepada Bapak Ibu yang beragama Hindu, nanti Sabtu akan merayakan hari suci, yaitu Hari Raya Nyepi. Pada malam ini kami akan menyampaikan sebuah topik
tentang ibadah cengbeng, karena saat ini memang ada di dalam periode teman-teman khususnya etnis Tionghoa, apakah dia beragama Konghucu, beragama Buddha, dan yang lainnya, itu turut mengadakan ibadah cengbeng. Lalu judul kita adalah ibadah cengbeng itu merupakan suatu kegiatan bersembayang kepada leluhur ya dengan cara berziarah ke makam leluhur. Lalu itu merupakan suatu bentuk ibadah menjalankan perilaku berbakti kepada orang tua dan leluhur dan juga hormat pada leluhur. Lalu apa kaitannya dengan peningkatan perbuatan kebajikan pada umat yang menjalankan ibadah tersebut? Ya, jadi di dalam acara kegiatan ibadah cengbeng ini, para umat akan berziarah ke makam dan membersihkan makam, kemudian melakukan ibadah sembahyang. Ibadah cengbeng bagi umat Konghucu merupakan satu di antara 15 hari sembahyang menurut agama Konghucu. Ya, jadi hari sembahyang cengbeng ini berziarah ke makam leluhur itu memiliki waktu yang cukup panjang, yaitu 20 hari, dimulai dari 25 Maret Selasa besok sampai kepada 14 April. Jadi kalau dihitung itu merupakan 10 hari sebelum dan sesudah dari tanggal 4 atau tanggal 5 April. Jadi hari hanya dari hari sembahyang cengbeng itu adalah 4 atau 5 April. Kenapa 4, kenapa 5? Kalau kalau ketemu dia tahun kabisat, maka dia menjadi tanggal 4 ya. Artinya kalau di bulan Desember, di bulan Februari dia ada 29 hari, maka dia menjadi tanggal 4. Apabila di bulan Februari hanya 28 hari, maka dia adalah tanggal 5 hari hanya. Jadi kalau dihitung itu persisnya 104 hari sejak tanggal 22 Desember merupakan hari sembahyang ronde bagi umat Konghucu. Jadi kalau setiap tahunnya umat Konghucu mengadakan sembahyang ibadah, sesajian khasnya adalah wedang ronde, itu adalah tanggal 22 Desember menjelang tahun baru Imlek. Nah, kita lihat kegiatan ibadah cengbengnya adalah ziarah, membersihkan makam, dan sembahyang pada leluhur. Ini merupakan bagian dari perbuatan berbakti kepada orang tua. Jadi di dalam agama Konghucu mengajarkan umat Konghucu bahwa berbakti kepada orang tua itu ada 3 kewajiban khusus. Yang pertama, ya, ketika orang tua masih ada, harus memberikan perawatan sebaik-baiknya. Dan kemudian bila orang tua sedang sakit, maka kita harus memiliki rasa khawatir dan merawat orang tua kita yang sakit itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada saat orang tua meninggal, itu harus dilakukan upacara yang selayaknya, sesuai kesusilaan, sesuai tata ibadah, dan kemudian harus melakukan sembahyang peringatan di hari-hari atau tahun-tahun berikutnya. Itulah 3 perbuatan berbakti kepada orang tua. Nah, sejak kapan kegiatan cengbeng ini dilakukan? Dari catatan sejarah,
yang ada di kitab-kitab suci dalam agama Konghucu, itu Cengbing itu ternyata sudah dilakukan sejak zaman dinasti Zhou, yaitu pada tahun 1046 sebelum Masehi. Kalau dihitung dari sekarang sudah berjarak 3 tahun lamanya sejarah di mana asal mula kegiatan sembahyang Cengbing itu bermula, yaitu 1000 tahun sebelum Masehi sudah dilakukan kegiatan tersebut. Waktu itu di kegiatannya adalah ritual sembahyang leluhur di makam orang tua atau leluhur. Lalu kemudian pada zaman dinasti Tang, itu pada tahun 618 Masehi, itu berjarak kira-kira 1600 tahun dari awal, itu ritual sembahyang kepada leluhur itu diganti dengan kegiatan atau bergabung dengan kegiatan Han Suci. Han Suci itu merupakan suatu kegiatan, suatu sembahyang, di mana pada saat itu, pada satu hari penuh, umat tidak boleh melakukan kegiatan yang menggunakan api. Jadi semua masakan tidak ada kegiatan masak-memasak karena tidak boleh menggunakan api. Nah, ini ada kemiripan dengan Hari Raya Nyepi pada umat Hindu, yaitu di mana Hari Raya Nyepi juga tidak boleh ada menghidupkan api. Apakah ini ada benang merahnya antara Han Suci dengan Hari Raya Nyepi karena waktunya juga berdekatan ya dengan Hari Raya Cengbing? Sepertinya belum ada orang yang menyelidiki atau melakukan penelitian. Kemudian sampai kepada dinasti Song, Yuan, Ming, dan Qing, yaitu sejak tahun 900 Masehi sampai kemudian dinasti Qing, dinasti terakhir, yaitu tahun 1911. Kegiatan sembahyang di makam leluhur itu kembali kepada nama utama atau sebutan utama, yaitu ke Hari Cengbing. Jadi kegiatan Han Suci atau hari santapan dingin itu tidak dipopulerkan lagi. Sampai kepada masa kemerdekaan Republik Rakyat Tiongkok, yaitu pada tahun 1915 sampai 1928, kegiatan sembahyang itu diganti dengan seremonial menanam pohon. Ya. Jadi disebut dengan Suci. Namun hanya berlangsung selama 13 tahun ya. Dan setelah tahun 1928 kegiatan sembahyang itu kembali kepada semula, yaitu sembahyang Cengbing. Cengbing sendiri artinya bersih dan terang jernih, karena memang di wilayah Tiongkok Utara dulu di bulan-bulan Maret dan April itu masih merupakan musim semi, namun sudah mendekati musim panas, sehingga cuacanya sangat bagus, ya, curah hujan juga sedikit, dan masyarakat atau rakyat itu sudah mulai melakukan kegiatan bercocok tanam dan juga keluar berjalan-jalan karena cuacanya sangat baik, sangat terang dan jernih. Dan saat itu juga merupakan saat yang sangat tepat untuk melakukan berziarah ke makam leluhur.
kegiatan Qingming ini sebenarnya juga merupakan salah satu bentuk submusim menurut penanggalan Imlek. Jadi penanggalan Imlek itu dalam 12 bulan ada 24 submusim. Masing-masing bulan ada 2 submusim. Jadi di bulan Maret itu, Maret sampai ke April, ada yang namanya submusim daripada Cengbeng. Jadi kalau dikatakan, ada yang mengatakan, menyebutnya Cengbeng itu sebagai festival, artinya sejenis pesta rakyat, maka itu lebih menunjuk kepada kegiatan masyarakat yang berkunjung atau jalan-jalan ke taman, bermain layang-layang, ataupun mendaki gunung, karena waktu itu, masa itu adalah masa yang sangat, cuacanya sangat bersahabat, terang, tidak hujan. Sehingga masyarakat di Tiongkok Utara dulu, yang setelah memasuki musim semi awal itu masih dingin terasanya, namun memasuki bulan Cengbeng ini cuacanya sudah mulai sejuk dan tidak begitu dingin lagi, sehingga masyarakat lebih leluasa untuk melakukan aktivitas. Ya. Jadi Cengbeng itu sendiri memiliki makna sebagai festival, ya, namun itu lebih ditujukan kepada kegiatan rekreasi. Tetapi pada umat yang melakukan ibadah Cengbeng ke makam-makam leluhur, itu merupakan hari sembahyang. Nah, dasar daripada pelaksanaan Cengbeng itu adalah ungkapan berbakti kepada orang tua. Ada sebuah ayat di dalam kitab Lunyi disebutkan bahwa Cui Zhong Shi Yuan Ming De Hui Hou Yi, dengan melaksanakan ritual pengenangan kepada leluhur, maka dapatlah menebalkan kembali kebajikannya rakyat. Jadi kegiatan melaksanakan ritual sembahyang pada leluhur itu akan mengingatkan kepada umat beragama, khususnya yang Konghucu, agar jangan lupa kepada kewajibannya berbakti kepada orang tua. Lalu apa kaitannya dengan kebajikan? Karena di dalam ajaran agama Konghucu bahwa berbakti itu merupakan perbuatan terdepan di antara semua kebaikan. Bila kita ingin berbuat kebaikan, maka kebaikan pertama yang harus dilakukan adalah kepada kedua orang tua kita. Bila suatu saat ada seseorang mengatakan, saya berbuat banyak kebaikan, banyak kebajikan. Kepada orang-orang dia sangat baik, sangat berderma, sangat mengalah, berperi cinta kasih, menyayangi. Tetapi apabila ternyata di rumah sendiri dia mengabaikan orang tuanya sendiri, maka itu oleh Nabi Kongce dikatakan sebagai kebajikan yang terbalik. Ya, dia bisa berbaik kepada orang lain, tetapi kepada orang tua sendiri dia malah melakukan atau tidak baik kepada orang tua sendiri. Itu perbuatan kebajikan yang terbalik. Bagaimanapun kebajikan atau kebaikan itu harus diawali dari orang tua sendiri, kemudian kepada keluarga, lingkungan kecil sendiri, barulah dikembangkan keluar. Ya, jadi dikatakan
bahwa cinta kasih adalah mencintai orang lain. Tetapi itu harus dimulai dari mencintai orang tua sendiri. Jangan berkata, saya telah melakukan perbuatan cinta kasih, tetapi hanya kepada orang luar, tidak kepada orang rumah sendiri ataupun orang tua sendiri. Maka kebajikan tersebut adalah kebajikan yang semu, yang terbalik. Kebajikan itu merupakan sifat dasar daripada watak sejati setiap manusia, di mana sumbernya adalah cinta kasih dan kebenaran. Jadi di dalam diri kita, setiap manusia sejak lahir sudah diberikan oleh Sang Pencipta, masing-masing dalam hati kita memiliki yang namanya cinta kasih, belas kasihan, dan juga di dalam diri kita ada sebuah timbangan, sebuah neraca yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang adil, dan mana yang tidak benar, dan mana yang tidak adil. Dengan mengembangkan watak sejati kita, yaitu mengembangkan cinta kasih dan kebenaran, itulah awal daripada semua perbuatan kebaikan di dunia ini. Berbakti pada orang tua itu merupakan landasan utama daripada perbuatan kebajikan. Dengan landasan perbuatan berbakti, maka pendidikan moralitas dapat terselenggara untuk mendidik rakyat menjadi tertib dan berkesusilaan. Mengapa demikian? Ya, ini kita mengutip sebuah ayat yang tertulis di kitab kesusilaan. Di zaman dahulu, ya dahulu sekali, para raja suci itu menjalankan pemerintahan dengan landasan kebajikan. Landasan kebajikan ini adalah selaras dengan hukum langit dan kebenaran bumi. Jadi setiap orang yang berbuat kebajikan itu adalah suatu keharusan. Kenapa? Karena itu merupakan hukum langit dan kebenaran bumi. Sebaliknya, apabila kita mengingkari kebajikan, maka berarti kita juga mengingkari hukum langit dan kebenaran bumi. Oleh sebab itu, semua rakyat akan patuh menerima dengan hati terbuka dan dapat hidup harmonis. Jadi para raja yang menjalankan pemerintahannya harus berbaik hati kepada semua rakyatnya. Dengan demikian rakyatnya akan menerima dengan patuh dan hati terbuka. Dan rakyat menjadikan rajanya sebagai contoh teladan. Sehingga tidak ada yang namanya saling terjadi pertikaian dan semuanya dapat hidup harmonis. Antara atasan dengan bawahan tidak ada yang namanya saling membenci atau saling menyodok-nyodok, ya, saling menjatuhkan. Kebajikan yang dijalankan para raja suci itu utamanya adalah berbakti kepada orang tua dulu. Ya. Jadi orang tua, meskipun seorang raja, dia tetap kepada orang tuanya, dia harus bersujud dan hormat dengan penuh kesadaran. Sehingga rakyat akan menirunya. Dan disitulah akan berkembang yang namanya pendidikan moral. Sebab setiap orang yang sadar akan menghormati orang tua,
maka dia itu dapat hidup tegak di dalam jalan kebenaran. Apa maksudnya? Pertama, dia itu memuliakan nama baik orang tua. Lalu dia mengabdi kepada orang tua. Selanjutnya dia mengabdi pada pemimpin maupun raja. Dengan pengabdian tersebut, dia hidup tegak di dalam kebenaran. Dia tidak ingin melanggar hukum ataupun berbuat kriminal. Sebab setiap perbuatan yang melanggar hukum dan berbuat kriminal itu dengan sendirinya akan mempermalukan orang tua sendiri. Orang tua akan malu apabila anaknya ternyata adalah seorang kriminal. Apakah penjahat, apakah pencuri, apakah koruptor, itu semuanya membuat orang tuanya malu dan orang tua merasa gagal, tidak mampu mendidik anaknya menjadi seorang yang berguna. Lalu orang tuanya akan juga malu kepada leluhurnya, kakek neneknya, karena telah gagal mendidik anak-anaknya. Oleh sebab itu, sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, dia akan menghindari semua perbuatan yang dapat mempermalukan orang tuanya. Inilah landasan mengapa berbakti itu merupakan awal daripada perbuatan kebajikan. Seorang anak yang berbakti pada orang tua, dia akan menghindari tempat onar, dia tidak berani bermalas-malasan, dan dia tidak berani tidak mau belajar, karena apabila dia tidak mau belajar, maka dia akan menjadi bodoh. Menjadi bodoh itu membuat malu orang tuanya. Apabila dia melakukan perbuatan onar, maka dia juga membuat malu orang tuanya. Dengan landasan ini, Nabi Kongce dan para nabi suci sebelumnya itu meletakkan dasar bahwa semua perbaikan itu awalnya diawali dengan kesadaran berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua itu setiap tahun diingatkan dengan beberapa kegiatan ibadah. Salah satunya adalah Cengbeng. Cengbeng itu mengingatkan kepada umat Konghucu khususnya agar jangan lupa akan leluhur kita. Karena leluhur kita lah yang melahirkan diri kita, dan diri kita bertanggung jawab menjaga kemuliaan leluhur kita dengan cara hidup secara benar, tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun melanggar kesusilaan. Di dalam kitab Lunyi atau kitab Sabda Suci dikatakan atau tertulis Sen Chong Cui Yuan, ya, berhati-hati memberi perawatan kepada orang tua, bahkan di saat hidup maupun setelah terpisah jauh, ya, masih juga tidak boleh berhenti mengenang keteladanan orang tua kita. Jadi kita tetap harus mengenang bagaimana ajaran orang tua kepada kita, dan kita meneruskan cita-cita beliau yang mulia. Dengan perbuatan itu, maka rakyat akan menjunjung tinggi semua kebajikan, semua perbuatan kebajikan. Maka tatanan kehidupan masyarakat akan semakin beradab, penuh kesusilaan, saling menghormati, saling menjaga diri masing-masing, tidak melanggar kesusilaan maupun melanggar kebenaran.
Dengan demikian itu dinamakan menjalankan kebajikan. Nah, tugas pokok seorang anak yang berbakti. Pertama, yaitu mampu memberikan perawatan yang baik kepada orang tua. Supaya mampu memberikan perawatan yang baik kepada orang tua, maka anak harus bekerja, ya, mencari nafkah, ya, harus rajin bekerja mencari nafkah supaya penghasilannya cukup untuk merawat orang tua, baik keadaan sehat maupun sakit, juga memberi nafkah yang cukup kepada rumah tangga. Dengan demikian anak yang berbakti dia tidak punya waktu sama sekali untuk bermalas-malasan atau bergaul dengan para berandalan. Tugas kedua dari anak berbakti adalah tidak boleh ada kelakuannya yang atau perbuatannya yang bisa mempermalukan orang tua ataupun leluhur. Jadi anak berbakti itu harus menjaga semua tingkah laku, perbuatan, tutur katanya, supaya tidak membuat malu keluarga ataupun orang tua ataupun leluhur. Tugas ketiga, anak berbakti itu adalah berusaha menjadi orang yang baik dan berguna, sehingga kelak dia mengangkat harkat dan derajat serta martabat nama keluarga atau orang tua dan leluhurnya. Jadi dapat memuliakan dan mengharumkan nama keluarga. Dengan tujuan dan cita-cita seperti itu, maka dia tidak berhenti belajar, tidak berhenti meningkatkan diri, dan dia terus-menerus merajut prestasi. Dengan 3 tugas pokok sebagai anak berbakti, maka tentu perbuatan kebajikan telah dia penuhi. Maka dikatakan berbakti kepada orang tua merupakan landasan dari semua perbuatan kebajikan. Jadi di dalam agama Konghucu, setiap diajarkan setiap diri kita itu harus menjalankan tugas dan misi yang baik dan bertanggung jawab. Sebab diri kita diyakini bahwa kita sejak lahir telah diberi tugas dan misi oleh Sang Pencipta. Oleh sebab itu kita wajib menjalankan tugas-tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Hal itu tertulis di kitab ajaran besar atau Tasyue, yaitu bahwa tugas manusia itu adalah Ming Te atau belajar serta berlatih diri menjadi pribadi yang cerah batin, yang teguh di dalam kebenaran. Tidak berhenti di situ, tidak berhenti dengan belajar dan melatih diri, tetapi dia harus diimplementasikan, ya, harus diwujudkan, dijalankan dalam bentuk mencintai rakyat. Jadi perbuatan baik itu tidak berhenti dengan angan-angan dan cita-cita, tetapi harus dilakukan dalam bentuk perbuatan mencintai rakyat. Dan perbuatan itu bukan hanya satu saat, bukan hanya kadang-kadang, bukan hanya musiman, tetapi harus dijalankan dengan tanpa lelah, konsisten, dan tidak berhenti sampai sepenuh tenaga melakukannya. Itulah mengapa sesuai dengan topik kita bahwa kegiatan Cengbeng itu
merupakan landasan utama di dalam eh, meningkatkan perbuatan kebajikan daripada umat. Sebagai tambahan, mungkin masih ada sedikit waktu. Eh, Kami akan menjelaskan bercerita sedikit tentang yang namanya Festival Makanan Dingin, ya, atau Hansuche, yang ada kemiripannya dengan umat Hindu yang menjalankan ibadah Nyepi, ya, yaitu di Festival Makan Dingin dalam sehari penuh bahwa umat Konghucu tidak boleh menghidupkan api sama sekali. Tidak boleh menghidupkan api sama sekali. Nah, dari mana asal-usul kegiatan itu atau festival itu? Jadi ceritanya di zaman Chunqiu atau zaman musim semi dan musim gugur itu berkisar di tahun 771 sebelum Masehi. Saat itu ada sebuah negeri yang bernama Qin, ya, Qin Guo. Ada seorang pangeran bernama Chong'e, yaitu melarikan diri dari negerinya karena ada di situ terjadi perebutan kekuasaan dan dirinya hampir terbunuh atau terancam dibunuh oleh rivalnya sesama pangeran. Sebab sang raja utamanya telah tua sehingga kekuasaan dipegang oleh selir kesayangan. Dan selir kesayangan itulah melakukan berbagai upaya untuk menghabisi atau menyingkirkan rival-rival pangeran, dan beliau ingin agar anaknya sendiri yang naik menjadi raja. Nah, salah satunya adalah Chong'e, pangeran daripada negeri Qin itu. Dia melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Di dalam pelarian, dengan bersusah payah karena mereka sering keluar masuk hutan dan kehabisan makanan. Lalu suatu ketika sang pangeran sangat lapar dan tiada makanan. Seorang menterinya yang bernama Chiesutu itu memotong daging dari kakinya, ya, daging di betisnya. Dipotong lalu dimasak dan diberikan kepada sang pangeran untuk dimakan. Setelah selesai makan, sang pangeran kemudian melihat kakinya sang menteri terpincang-pincang jalannya, lalu ditanyain sebabnya. Ternyata diketahui bahwa sang menteri telah mengorbankan daging kakinya itu untuk dimakan sang pangeran. Nah, hal tersebut itu sangat membuat sang pangeran terharu dan merasa berutang budi, berjanji suatu saat akan membalas budi baiknya. Singkat cerita, setelah 19 tahun luntang-lantung mereka berkelana ke berbagai negeri, akhirnya punya kesempatan kembali ke negerinya sendiri dan berhasil menjadi raja muda, ya, dengan gelar Qin Wen Kong. Ketika dia naik menjadi raja muda, kemudian dia memberi hadiah dan pangkat kepada semua pengikutnya yang berjasa. Namun dia melupakan satu menterinya yang telah memotong daging betis kakinya. Karena kekecewaan, kemudian menteri itu mengundurkan diri dan bersama ibunya mereka pergi menyepi atau pergi bersembunyi di sebuah hutan yang lebat. Selang beberapa waktu, sang raja muda kemudian diingatkan oleh salah satu temannya, Chiesutu ini, bahwa beliau itu telah melupakan orang yang berjasa. Kemudian sang raja muda mengakuinya dan teringat, lalu berusaha mencari kembali dan mengundang
Jesutu ini supaya bisa kembali ke istana. Namun tidak, setelah diutus banyak pengawal untuk mencarinya, tidak juga ketemu. Namun tahu mereka bahwa Jesutu ini bersembunyi di sebuah gunung yang dinamakan Gunung Yensan. Sang Raja Muda datang sendiri ke gunung itu, berusaha mengundang, tetapi tidak berhasil. Lalu ada seorang anak buahnya mengusulkan bagaimana kita membakar saja hutan ini. Dia pasti lari keluar, ya. Terdengar seperti sangat logis. Sang Raja Muda itu lalu memerintahkan membakar hutan itu. Ternyata setelah hutan itu habis terbakar, 3 hari 3 malam, sang menteri tidak keluar juga. Lalu mereka masuk ke dalam hutan dan menemukan sang menteri itu mati terbakar bersama ibunya yang sudah tua di bawah sebuah pohon. Oleh sebab itu, sang Pak Raja Muda sangat terpukul, dan sejak itu di tahun berikutnya sang Raja Muda itu melarang rakyatnya tidak boleh menghidupkan api pada hari tersebut sebagai peringatan terhadap menterinya yang setia dan penuh pengorbanan itu. Jadi hari peringatan itu adalah hanya berselang 1 hari dari hari Cengbeng. Jadi kalau hari Cengbengnya tanggal 4, maka peringatan festival makan dingin itu adalah hari tanggal 3. Dan ini apakah ada benang merahnya dengan hari Nyepi di agama Hindu? Belum ada penelitian ke arah sana. Jadi demikianlah, mungkin sampai di sini saja pemaparan kita pada hari ini. Demikian, Pak James, akhir daripada topik kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam kita semua saudara. Terima kasih kepada Pak Johan Ajuan, Sisa Johan Ajuan yang sudah memaparkan tentang Cengbeng, tentang laku. Kepada host sepertinya ada gangguan suara, itu ada suara-suara yang masuk. Tapi kalau saya periksa, sepertinya Ya, semua sudah mute. sudah saya mute terus di unmute lagi sama ini Pak Ajarpri. Mohon maaf, tolong ya mic-nya di mute ya, Pak Ajarpri. Ini sudah saya mute terus di unmute lagi sama orangnya. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Sisa Johan Ajuan. Selanjutnya kita mau mengundang penanggap-penanggap untuk bertanya jawab, mengemukakan pendapatnya. Mungkin yang pertama kita mau mengundang Bapak Iketut Ariana. Pak Iketut Ariana, kami persilakan Pak. Ya, eh, terima kasih sebelumnya saya sampaikan salam saudara. Ya, Salam Pak, salam semua saudara. ini pada malam hari ini ternyata saya mendapatkan sharing juga dari bapak-bapak sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Sisiel Johan Ajwa sebagai narasumber dan juga Pak James. Secara tidak sengaja sebenarnya tadi siang juga saya sempat ngobrol dengan kerabat saya. Kebetulan beliau juga saya punya kerabat dari Bangka ini. Ya. Baru ngobrol liburan kemana, salah satu acaranya adalah eh, apa yang kita bahas pada malam hari ini ya, yaitu adalah ibadah Cengbeng ini ya. Baik, eh, mungkin saya coba memberikan tanggapan ataupun tambahan
terkait dengan dalam hal ini saya sebagai penganut pemeluk agama Hindu. Jadi bagaimana dan apa sih sebenarnya keterkaitannya, kesamaan, kemiripan dengan apa yang baru saja kita dengarkan bersama, ya, terkait dengan ibadah Cengbeng ini. Nah, kalau kami seperti di Hindu, mungkin Hindu di Bali khususnya, ya memang kami juga mengenal yang namanya Trirena dalam hal ini ya. Ya, jadi Trirena ini adalah merupakan 3 hutang. Ya, jadi 3 hutang yang harus kami bayarkan. Ya, yang pertama apa yang disebut dengan Dewarna, yaitu hutang kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, tentunya dalam hal ini kami percaya kepada Ida Sang Yang Widi Wasa atas anugerah kehidupan dan alam semestanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengenal yang namanya Mitra Rena, yaitu hutang kepada orang tua dan leluhur yang telah memberikan kehidupan dalam membimbing kita. Ya, di mana pelunasannya ini dilakukan melalui beberapa kegiatan-kegiatan fitrayatnya. Kemudian yang ketiga ini adalah yang namanya resi rena, maaf. Hutang kepada para resi dan guru yang telah memberikan pengetahuan dan ajaran suci. Nah, mungkin yang sangat terkait dengan materi pada malam hari ini yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi adalah Tri Rena yang terkait dengan Fitre Rena. Ya, jadi bagaimana kami membayar hutang-hutang tersebut yang menjadi kewajiban eh, bagi kami sebagai umat Hindu. Salah satunya adalah dengan melakukan upacara pengabenan. Itu sudah sangat populer eh, di masyarakat bagaimana kami di Bali melaksanakan kegiatan pengabenan yang sudah sangat populer sekali. Namun di lain itu juga mungkin ini yang juga yang agak agak ada kemiripan dengan Cengbeng, yaitu adalah pada hari-hari tertentu, khususnya juga pada kami kan juga memiliki beberapa banyak hari raya ya. Ya, jadi kami pada hari-hari tertentu juga melakukan suguhan atau penyajian yang mungkin di beberapa daerah kami ada berbeda-beda istilah, tapi sebenarnya maknanya sama. Ada yang nyebut sebagai punjo, ada yang nyebut sebagai sode, ada yang nyebut sebagai sandi. Yang mana persembahan ini kita berikan kepada leluhur kami, ya, khususnya pada hari-hari raya, hari-hari raya suci kami, yang mana bentuknya itu sebenarnya hampir sama dengan eh, apa yang kita konsumsi atau kita butuhkan sehari-hari, ya, baik itu berupa makanan, kopi, ya, minuman, dan buah-buahan, lauk pauk dan sebagainya. Itu sebenarnya yang kita persembahkan juga kepada leluhur kami yang sudah meninggalkan kita, ya, yang mana sebenarnya itu salah satu bentuk kami tetap menjaga hubungan meskipun kami berada di dunia yang berbeda, ya, saling mendoakan. Baik kami yang masih diberi kesempatan untuk hidup, mendoakan kepada para leluhur kami agar beliau juga di sana mendapatkan kesejahteraan. Begitu juga sebaliknya, ya, para leluhur kami juga akan mendoakan kami-kami yang ada di dunia ini, baik kami beserta keluarga, agar juga tetap mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan. Nah, itulah sebenarnya bentuk-bentuk eh, apa namanya, salah satu yang bisa kami lakukan untuk melaksanakan salah satu rena atau hutang, ya, dalam hal ini adalah mitra rena eh, terkait dengan kewajiban kami terhadap leluhur kami, terhadap para orang tua kami yang sudah mendahului kami. Dan ada satu hal yang sangat kami yakini dalam hal ini adalah eh, keyakinan terhadap leluhur, kalau seperti di istilah di Bali itu boleh dibilang menjadi hal yang mutlak lah. Nah, karena eh, dalam hal ini leluhur-leluhur kami itu juga boleh dibilang sebagai jembatan, ya.
Jadi kami melakukan kerjaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya itu juga melalui leluhur-leluhur kami. Ya, artinya untuk kami bisa sampai apa doa-doa kami kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Indonesia yang dewasa, tentunya kami harus selalu ingat dan melalui leluhur-leluhur kami. Nah, itulah yang kami jaga. Kami di dunia ini mendoakan leluhur kami yang ada di yang sudah mendahului kami. Begitu juga sebaliknya, itu salah satu bentuk-bentuk bagaimana kami melaksanakan kewajiban penghormatan kepada leluhur-leluhur kami. Ya, saya kira apa yang dibahas pada materi malam hari ini cukup berdekatan, meskipun tadi Sisi Johan menyampaikan bahwa belum ada penelitian ilmiah, ya kan ya. Sebenarnya korelasinya antara kehidupan kami saat ini dengan tadi diceritakan sejarahnya akan 1000 tahun sebelum Masehi. Apakah itu memang ada kemiripan ataupun tidak, memang kami sendiri juga belum memahami. Dan sepertinya sih apapun kita yang ada di dunia ini, terlahir di dunia ini, mungkin pada awalnya merupakan kita adalah satu hal yang sama. Ya, saya kira itu yang bisa saya berikan tanggapan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih, salam saudara. Terima kasih Pak Ketut. Ya, selanjutnya kita ingin mengundang Pak Januri Haryanto untuk memberikan tanggapan. Ke Pak Januri Haryanto kami persilakan Pak. Ya, eh, kok rada lemot ini bateraiku. Mau open kamera kok rada lemot. Nggak apa-apa, nggak usah open kamera. Iya, iya. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera, salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Nah, iya. Kalau merujuk kepada wawancara saya selaku penghayat kepercayaan, di dalam kitab kami tertulis, sejak saat adanya manusia di dunia, yang namanya petuah dan petunjuk yang benar itu sudah ada. Nah, oleh karena dunia itu sifatnya tidak abadi, maka menurut pejangan Bopo Guru, garis itu awalnya dari atas itu lurus. Setelah semakin ke bawah, garis itu menjadi bengkok. Lalu yang Maha Kuasa itu menurunkan lagi utusan untuk meluruskan garis tersebut. Jadi dari sekian banyak agama yang ada, itu pasti ada kemiripan-kemiripan. Itu entah sedikit banyak, itu pasti, saya yakin. Nah, jadi kalau menurut perspektif saya, yaitu tadi, garis ini terus pada saat itu manusia ini lupa. Akhirnya bergejolak lah apa ini kemurkaannya. Lalu diredam, ya kan? Mengutus lagi diredam, seperti itu. Nah, maka apa yang telah dijelaskan oleh Pak Ajuan tadi, di dalam bahasa kami itu namanya adalah mikul dhuwur mendem jero, menjunjung tinggi dan menanam sedalam-dalamnya. Artinya apa? Artinya mikul dhuwur atau menjunjung tinggi itu artinya mengagungkan leluhur kita. Yang kita agungkan apa? Yang kita agungkan adalah namanya agar harum. Nah, mendem jero atau menanam sedalam-dalamnya artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh leluhur kita yang selalu merugikan dan membuat sakit hati orang lain, kita tutupi dengan amal perbuatan kita yang baik. Seperti itu. Dan juga Dewa Warah kami mengakui hari raya. Hari raya yang kami akui Dewa Warah kami adalah bulan Agustus.
bulan Agustus itu sebagai hari raya kami atau di dalam ajaran kami. Terbebasnya bangsa Indonesia dari agresi penjajahan bangsa asing, jadilah kemerdekaan dan menjadi hari raya kami. Demikian sekilas yang bisa saya sampaikan. Mengingat waktunya sudah malam, mungkin masih ada saudara lain. Monggo, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semua saudara. Terima kasih. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Januri. Selanjutnya ini ke Pak Siese Johanna Johan. Apakah mau menanggapi dulu atau kita buka forum tanya jawab dulu? Apakah yang lain mau tanya jawab atau menyampaikan sesuatu? Kami persilahkan ke Siese Johanna Johan. Apakah mau ditanggapi dulu atau Oh, mau kita buka tanya baik, jawab? baik. Dari tokoh agama semua sudah selesai ya, Pak James. Sepertinya yang apa? Mungkin Beberapa bisa, yang dari mohon maaf Pak James, mungkin bisa dipanggil Pak Kotra, Pak Ketut Kotra. Pak. Oh, oke, baik, baik. Ini maaf, ini ada minta dipanggil Pak Ketut Gotra. Mungkin Pak masih Ketut Gotra bergabung mungkin. Pak Kotra. Apakah Pak Gotranya masih bergabung? Harus di Coba saya setting cek. dulu. Oh, sepertinya sudah Sudah live left. ya, sudah live meeting. Oke, kita langsung Ya, sesi diskusi aja Pak. ya. Kepada seluruh yang hadir, kami persilahkan apabila ingin menanggapi, tanya jawab, diskusi sehubungan dengan topik kita hari ini tentang Cengbeng, laku bakti kepada leluhur. Kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu peserta untuk mungkin bisa menambahkan tanggapannya atau bisa bertanya, bisa juga nulis pertanyaannya di kolom chat atau bisa Nah, raise hand. Bisa raise hand juga. Silakan Bapak Ibu. ya, kami persilahkan dengan segala hormat. Iya, karena menarik sekali ini ya tema tentang Festival Cengbeng itu. Saya belum Ya, pernah lihat itu Pak Johan. ah, mungkin Mbak Ternyata sudah pernah diperingati setiap tanggal tahun. berapa? 5 ya? Ya, Setiap tanggal 5 April ya, Pak? ya 5 atau 4 April. 5 atau 4 April. Tapi biasanya di mana-mana ada kantong masyarakat Tionghoa, biasanya setiap tahun itu di yang ada kuburan-kuburan Tionghoa itu biasanya setiap tahun itu Ya, selalu ada yang namanya Cengbeng, artinya berziarah ke kuburan. Dan hal ini kan tidak semata-mata khas orang Tionghoa. Masyarakat-masyarakat lain juga ada yang melaksanakan perziarahan di kuburan, tapi dengan ya, tata cara yang berbeda. ya. Itu yang saya tahu umat Tionghoa juga semacam membawa barang-barang yang dipercaya nantinya eh, akan dipergunakan oleh leluhurnya tersebut di akhirat gitu. Seperti itu ya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, iya, Mbak Ulan. Itu topik yang menarik. Eh, jadi saya ada apa namanya? Saya punya ya. Ini saya share kembali ya, Mbak Ya, Ulan. oke, Pak. Oh ya,
Membawa Nah, persembahan ya Pak ya. ya ini dia Mbak Ulin. Jadi sebenarnya kalau ziarah ke makam leluhur itu di Islam juga ada kan, tapi waktunya dilakukan biasanya sebelum bulan puasa ya, Mbak ya. Iya, Ya, sama biasanya sih orang-orang setiap Kamis sore menjelang Jumat atau hari Jumatnya. iya. Ya. Jadi mungkin semangatnya sama. Iya. Nah, eh, bedanya cuman kita di etnis Tionghoa, khususnya yang Konghucu maupun yang Taois, itu kita meyakini dengan mempersembahkan bakar-bakaran tersebut ya. Jadi istilahnya bakar-bakaran. Jadi yang dipersembahan itu merupakan uang-uangan kertas, tiruan, atau disebut dengan kim ginjua. Kim itu emas, gini itu perak ya. Jadi Wah. kertas-kertas yang diberi warna emas dan diberi warna perak. Itu warna emas itu adalah persembahan kepada para dewa, para malaikat, ataupun kepada Tien, Tuhan. Sedangkan yang warna perak itu dipersembahkan kepada para arwah. Nah, jadi ada tingkatannya. Jadi para arwah itu tidak bisa menggunakan uang-uangan yang berwarna emas. Oh, Hanya ada para dewa, tingkatannya. ya seperti itu. Jadi kepada para arwah meskipun kita memberinya emas, mereka juga tidak bisa menggunakannya. Mereka hanya bisa menggunakan yang uang-uangan perak. Itu levelnya ada berapa Pak tingkatan ininya? Yang Hanya 2 tingkatan. Yang oh, perak khusus untuk arwah, leluhur, dan kalau yang emas itu untuk para dewa. Jadi hmm, di dalam keyakinan umat Konghucu bahwa kita manusia itu hidup di alam berwujud, ya. Nah, di samping alam berwujud yang kita tempati ini, yaitu disebut dengan Mingcie, artinya alam yang ada wujudnya, ada tampak wujudnya, ya. ya, Sedangkan di di sisi lain, ya, ada alam yang tidak berwujud, tidak ada tampak wujudnya, tetapi itu ada. Nah, disitulah hidup para roh, para arwah, ya, dan itu mempunyai beberapa tingkatan sampai ke alam dewa dan alam Tuhan. Jadi yang paling rendah itu adalah alam eh, roh maupun para hantu dan di bawahnya lagi. Ya. Nah, hmm. eh, dalam keyakinan agama Konghucu bahwa orang yang meninggal itu dia akan berpindah ke alam tidak tampak tersebut. Alam goib Dan ya. ya alam goib, ya alam goib ya. Jadi alam tersebut diyakini pola hidupnya sama dengan alam manusia. Hmm. Mereka di sana juga butuh uang-uangan dan butuh makan. Oleh sebab itu eh, bagi kita menyembayangi leluhur itu selalu menyajikan makanan, kemudian diberikan sesajian dalam bekal uang-uangan kertas. Uang-uang kertas. Ya, jadi di zaman dahulu, di zaman sebelum Nabi Kongce itu, jadi sebelum 551 sebelum Masehi, itu masih zaman feodal di Tiongkok sana, bahwa para bangsawan, orang-orang kaya maupun para raja, mereka kalau meninggal itu selalu disertakan pendamping. Pendampingnya itu bisa dalam bentuk harta benda, ya uang-uangan, perhiasan, bahkan sampai kepada pelayan. Pelayan hidup, manusia hidup tuh disertakan sebagai pendamping dimakamkan bersama orang yang meninggal itu. Oh, maksudnya Karena orangnya seperti apa maksudnya berkorban gitu Pak ya? ya, ya, Sedia ya.
dimakamkan bersama gitu. Ya, orang hidup tuh diikutkan ke dalam makam orang yang meninggal itu. Jadi makam mereka itu dulu eh, sangat mewah ya, sangat besar. Jadi eh, peti matinya dimasukkan, kemudian nanti pelayan-pelayannya juga diikut sertakan, bahkan sampai kuda kesayangannya ataupun yang lainnya, pakaian dan emas-emas juga diikutkan. Maka di zaman dahulu yang namanya pencuri makam itu selalu mengincar harta yang di, diikutkan di dalam makam itu, membongkar makamnya. Nah, kemudian ada sebuah ayat yang tertulis ya di kitab Lici, kitab pesusilaan. Nabi Kongce waktu itu memuji orang bijaksana di zaman dahulu yang menciptakan Mingxi ya. Mingxi itu merupakan benda yang terbuat dari perunggu, tanah liat ataupun keramik. Waktu itu belum punya kertas, belum diciptakan kertas, Mbak Ulan. Jadi Ya. yang ada adalah ditiru, barang-barang itu ditiru dengan menggunakan keramik ataupun tanah liat ataupun perunggu. Bentuknya meniru bentuk asli dan disertakan di dalam pemakaman orang yang meninggal itu. Jadi sejak diciptakan barang tiruan ini, maka semakin berkurang kebiasaan untuk menyertakan barang-barang asli, menyertai pemakaman seseorang yang meninggal itu. Ya. Ya, jadi itulah Mingxi ya. Kemudian setelah terciptanya kertas, lalu itu pelan-pelan berubah menjadi kertas dan uang-uang kertas yang dibakar tersebut. Jadi hal ini adalah untuk supaya apa namanya mengurangi atau bahkan menghentikan praktek-praktek yang tidak manusiawi tersebut. Dan ketentuan daripada Mingxi tersebut, yaitu barang tiruan tersebut, itu hanya boleh menyerupai asli, tidak boleh sempurna. Artinya barang tiruan tersebut hanya dipersembahkan kepada orang yang meninggal, namun tidak dapat dipakai bagi orang hidup, karena dia tidak sempurna, hanya tiruan. Sebaliknya, barang yang boleh dipakai atau bisa dipakai oleh orang hidup itu tidak boleh digunakan untuk penyertaan pemakaman. Nah, jadi ini merupakan salah satu kebijaksanaan para nabi atau orang suci zaman dahulu untuk meniadakan praktek yang tidak manusiawi tersebut. Mengapa tidak dilarang? Karena para nabi dan orang bijaksana itu memahami bagaimana perasaan seseorang yang kehilangan orang yang dicintai. Dia itu begitu sedihnya dan dia khawatir orang yang meninggal itu di alam sana kesepian, tidak punya bekal dan sebagainya, akan kesusahan hidupnya sehingga dibekali macam-macam itu. Dan perasaan itu juga manusiawi, namun tidak boleh mengorbankan yang hidup. Maka diciptakanlah yang namanya Mingxi tersebut. Mingxi ini awalnya berupa perunggu, keramik, dan seterusnya, kemudian berubah bentuk, lalu kemudian setelah tercipta kertas itu berubah menjadi anyaman kertas atau bentuk-bentuk kertas tersebut. Jadi merupakan pengungkapan perasaan sedih dari orang yang Kehilangan. ditinggalkan itu, Ya. juga sebagai bentuk rasa hormat yang bersungguh-sungguh. Namun Nabi Kongce itu menegaskan ya bahwa untuk beribadah kepada orang yang meninggal itu utamanya adalah hati yang tulus
adanya rasa hormat yang sungguh-sungguh dan rasa sedih yang sesungguhnya, tidak diutamakan persembahan yang berlebihan, ya. Jadi bahkan bagi orang yang miskin sekalipun di dalam melakukan ibadah duka, bila kemampuannya itu hanya mampu menyediakan tikar untuk membungkus jenazahnya itu, ya, dari kepala sampai ujung kaki, itu sudah cukup dan itu sudah memenuhi persyaratan kesusilaan. Namun bagi orang yang mampu, dia tidak boleh berpura-pura miskin, tidak boleh meniru-niru seolah-olah dia adalah orang miskin dan dia tidak Mempersembahkan mau. sedikit gitu ya, Pak ya. Ya, betul. Ya, kalau dia melakukan, dia pelit seperti itu, malah dia tidak menghormati atau tidak merasa kehilangan. Jadi persembahannya itu sesuai dengan status sosial dari orang Benar, tersebut ya, Pak. benar. Ya, benar, Mbak Ulan. Namun di dalam sesungguhnya di dalam agama Konghucu itu, dengan pernyataan dari Nabi Konghucu bahwa di dalam bersembayang kita itu justru ada ketulusan dan merasakan kehadiran dari orang yang disembayangi itu. Itu yang paling penting. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan daripada mingci atau uang-uang tersebut itu sesungguhnya bukan persyaratan mutlak. Boleh ada, boleh tidak, boleh disederhanakan, dan jangan dijadikan itu sebagai hal yang harus, karena ada beberapa tanggapan dan itu juga tidak boleh dibilang salah benar, ya. Ya. Belakangan ada yang dengan alasan, dengan logika untuk melindungi pelestarian alam, maka mengurangi yang namanya polusi udara dan sebagainya, itu ya sah-sah saja seperti itu, Mbak Ulan. Ya. Jadi di dalam agama Konghucu tidak ada keharusan harus membakar uang-uangan kertas tersebut, namun juga tidak melarang. Itu dikembalikan kepada perasaan masing-masing keluarga yang kehilangan tersebut. Demikian itu, Mbak Ulan. Ya, baik. Pak James, itu saya lihat di kolom chat ada pertanyaan sepertinya, Pak James. Iya, oke. Sebentar saya baca dulu. Apa pertanyaannya? Ini dari Mbak Vera Estuning. Mohon izin bertanya bagaimana ibadah cengbeng dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk melestarikan nilai-nilai kebajikan. Silakan Pak Johan. Bagaimana ibadah cengbeng menjadi motivasi bagi generasi muda? Ya, baik. Terima kasih, Pak Vera. Ya. Pak Vera, ya. Sebelum saya menjawab Pak Vera, saya merespon tadi Pak Ketut Ariana dan Pak Januri Haryanto. Arianto. Ya, ya. Terima kasih atas tanggapan daripada Pak Ketut Ariana, di mana bahwa cengbeng itu ada kemiripan dengan membayar hutang. Ada 3 hutang di dalam agama Hindu, yaitu Trirena. Cengbeng ini lebih ada kesamaannya dengan yang namanya membayar hutang kepada orang tua atau leluhur, ya. Dan orang tua atau leluhur itu merupakan jembatan bagi kita untuk menyambung kepada Yang Maha Kuasa, ya. Terima kasih Pak Ketut Ariana. Kemudian Pak Januri Haryanto bahwa di dalam penghayat kepercayaan itu dinamakan mikul dhuwur mendem jero, ya. Jadi kita harus mengagungkan leluhur kita dan
jaga nama baik leluhur agar tetap mulia dan harum. Kemudian Mbak Vera tentang bagaimana ibadah cengbeng ini dapat memotivasi ya para generasi muda supaya meningkatkan kebajikan, perbuatan kebajikan. Ya, seperti yang telah saya tadi sampaikan bahwa semangat daripada cengbeng ini adalah tentang mengingatkan kepada kita sebagai anak cucu untuk tidak melupakan leluhur kita. Pertama, jasa-jasa beliau, keteladanan beliau. Dan kedua, kita tidak boleh merusak nama baik keluarga. Tidak boleh mempermalukan keluarga. Dan ketiga adalah kita harus berusaha supaya kita itu mampu mengangkat martabat dan harkat nama baik keluarga. Nah, dari hal tersebut, ya di mana kita tidak boleh mempermalukan orang tua, maka dengan sendirinya kita harus menjaga semua sikap, perbuatan, tutur kata, maupun cara berpikir kita, agar tidak menyimpang dari kebenaran. Ketika kita menyimpang dan melanggar kebenaran, berarti kita akan melanggar hukum atau melanggar kesusilaan. Dengan demikian, berarti kita menjadi seorang yang bersalah. Apakah bersalah secara hukum, apakah bersalah secara kesusilaan, norma adat, dan apabila itu terjadi berarti kita telah mencoreng nama baik keluarga. Kita membuat orang tua kita malu. Supaya tidak membuat orang tua kita malu, maka kita selalu menjaga supaya kita jangan terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak baik itu. Itu merupakan pagar atau pengendali dalam diri kita, ya, supaya kita tidak melakukan hal yang tidak benar. Saya teringat ada sebuah ya di YouTube ya atau di mana medsos, ada sebuah informasi seorang presiden muda yang masih muda, berusia muda, berkulit hitam, sepertinya negeri Afrika. Dia terpilih menjadi presiden, kemudian dia berkata kepada para pejabatnya, jangan kamu menggantung foto saya di kantor kamu. Ya, ini merupakan kebiasaan di mana-mana, di kantor-kantor pasti menggantung fotonya presiden dan wakilnya. Nah, sang presiden ini malah melarang pejabatnya itu menggantung fotonya. Yang perlu kamu gantung foto itu justru foto keluarga kamu, istri kamu, anak kamu. Ketika kamu ingin melakukan korupsi atau melanggar hukum, pandanglah foto-foto itu. Pikirkanlah apakah pantas orang wajah yang ada di foto itu menjadi bagian daripada orang atau pantas menjadi keluarga daripada seorang koruptor. Ketika kamu mau korupsi, lihatlah foto anakmu, foto istrimu, foto keluargamu. Pikirkanlah apakah mereka pantas menerima sebagai keluarga seorang koruptor. Tentu tidak adil ya membuat istri, anaknya, keluarganya menyandang gelar sebagai keluarga seorang koruptor. Nah, itu adalah sebuah pengendali yang sangat efektif ya. Di dalam satu ayat di dalam kitab
sabda suci mengatakan, bila rakyat itu dipagari dengan hukum dan aturan, maka rakyat itu akan menjadi orang-orang yang taat hukum karena dia takut dengan hukuman itu. Namun sebaliknya dia mencari celah yang ada di hukum yang tidak bisa mempersalahkan dirinya apabila dia melakukan suatu tindakan yang artinya dia berbuat kejahatan tetapi ternyata dia itu bisa terlepas daripada apa yang tertulis di dalam kitab hukum negara ataupun apa. Jadi undang-undang dan hukum yang tertulis itu sesungguhnya hanya menjadikan seseorang itu taat dan patuh, ya. Namun bukan berarti dia tidak melakukan kejahatan. Namun apabila rakyat itu dididik dengan kebajikan dan kesusilaan, maka dia mengerti apa itu tahu malu. Dia apabila melanggar kebenaran dan kebajikan atau kesusilaan, maka dia merasa dirinya malu. Rasa malu itulah sebagai pengendali yang paling efektif untuk seseorang tidak melakukan kesalahan. Nah, demikian juga berbakti ini. Dengan kita selalu ingat untuk berbakti pada orang tua, berarti 3 tugas pokok kita. Pertama, dapat merawat orang tua semasih hidup. Kedua, jangan membuat malu orang tua kita dengan segala tindak tanduk perbuatan kita. Sehingga kita terhindar dari perbuatan yang melanggar kebenaran. Dan ketiga, kita sedapat mungkin dapat memuliakan nama baik keluarga. Dengan demikian kita harus berprestasi, ya, tidak boleh bermalas-malasan, ya. Alangkah malunya kalau orang tua kita mendengar, oh anak si Polan ini ternyata orang yang malas, pemabuk, bergaul dengan para orang-orang yang tidak punya pekerjaan, pengangguran dan sebagainya, berbuat onar. Tetapi sebaliknya orang tua kita akan bangga. Oh, anak si Polan ini dia itu punya prestasi yang baik, dia itu seorang yang sangat jujur, dia itu bisa bahkan dia menjadi juara atlet atau dan sebagainya. Dia itu punya prestasi ini dan itu. Nah, itu merupakan hal yang harus dilakukan dan itu juga merupakan motivasi bagi kita, baik generasi maupun generasi muda maupun generasi tua, agar dengan niat berbuat bakti pada orang tua itu kita sudah menghindari semua perbuatan yang melanggar kebenaran. Jadi menurut kami bahwa berbakti pada orang tua itu karena setiap manusia dia memiliki pertalian yang sangat erat secara emosional dengan orang tuanya, ya. Dia punya keterikatan yang sangat kuat dengan orang tuanya sendiri. Apabila orang tuanya sedih, anaknya pasti merasa ikut sedih, ya. Oleh sebab itu teringat kepada orang tua dan jangan membuat orang tua bersedih, itu merupakan cara yang paling efektif untuk memotivasi setiap dari diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan bisa membanggakan keluarga. Itu sih Mbak Vera penjelasan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Sisa Johan.
Selanjutnya karena sudah pukul 10, mungkin kita langsung ke closing statement dari narasumber kita hari ini, Syese Johan Ajuan, untuk menyimpulkan seluruh yang tadi sudah disampaikan sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Kepada Syese Johan Ajuan kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebetulnya eh, kesimpulannya sudah saya sampaikan tadi. Dan di sini saya hanya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak Ibu semuanya yang menjalani ibadah puasa tersebut. Semoga semuanya berkah dan lancar. Dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Kemenangan atas hawa nafsu dan kemenangan atas segala pengendalian diri. Kemudian juga selamat Hari Raya Nyepi kepada Bapak Ibu yang beragama Hindu. Dan selamat berlibur di hari libur Lebaran ini. Semoga semuanya sehat dan lancar Amin. serta sukses. Ya. Amin. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh IMP. IMP selalu jaya dan Amin. tetap bergaung menyebarkan virus-virus, ya, virus-virus keharmonisan kepada semua lapisan masyarakat di Indonesia. Meskipun kita banyak perbedaan, tetapi kita tetap bersatu dan bersaudara. IMP maju terus, ya. Salam semua saudara. Salam Terima semua kasih, Mbak Ulan. saudara. Baik, terima kasih tadi closing statement dari narasumber kita hari ini. Terima kasih juga kepada IMP. Tadi ada Pak Iketut Aryana, Pak Januri Haryanto, saya James, moderator acara kita hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ulan Lestari dari IMP. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, terima kasih Pak James yang sudah memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini dengan sangat luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sense Johan Ajuan yang sudah membuat kita wawasan kita bertambah, yang kita asalnya belum tahu apa itu festival Jengbeng. Sekarang kita jadi paham ya. Dan terima kasih juga kepada seluruh tokoh penanggap dari tokoh rohaniawan IMP, ada Pak Ketut Aryana dan juga Pak Januri. Terima kasih dan kepada seluruh peserta juga terima kasih untuk tetap setia mengikuti jangan kita. Jangan lupa untuk mengisi link absensi untuk penerbitan e-sertifikat. Eh, kita memang seharusnya menghormati arwah leluhur karena itu sangat penting ya Pak, karena merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita atas penghormatan, atas jasa-jasa beliau, jasa-jasa mereka, dan juga untuk mendorong nilai-nilai kebaikan. Semoga kita selalu dimampukan untuk berbudi pekerti yang baik, untuk mengharumkan nama baik dari leluhur atau nenek moyang kita. Baik, sampai jumpa Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Salam Salam semua saudara. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu ya semuanya. Pak Johan. Terima kasih, selamat Terima kasih Mbak beristirahat. Ulan, Pak Ketut, Pak Ketut, Pak Ariana, Januri, terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Pak James. Ya, sama-sama. Izin